Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas dua pertandingan dari English Premier League. Yang pertama adalah review dari pertandingan antara Nottingham Forest versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor tipis 0-1. Dan yang kedua adalah preview dari pertandingan Manchester Derby antara Manchester City versus Manchester United yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Yang pertama-tama perlu kita pahami teman-teman bahwa musim ini persaingan untuk menjadi juara di English Premier League lebih seru dan lebih ketat dibandingkan musim lalu. Karena jika musim lalu hanya Manchester City dan Arsenal yang bersaing untuk bisa menjadi juara, namun musim ini ada 3 tim yang bersaing untuk menjadi juara. Yang pertama tentu saja Liverpool yang dengan kemenangan atas Nottingham Forest untuk sementara ini berada di peringkat nomor 1 dengan selisih 4 poin dari Manchester City yang untuk sementara ini berada di peringkat nomor 2. Dan juga selisih 5 poin dari Arsenal yang untuk sementara ini berada di peringkat nomor 3. Artinya, 3 tim ini, Liverpool, Manchester City, dan juga Arsenal, punya peluang yang sama untuk menjadi juara musim ini. Karena 3 tim ini, dalam beberapa pertandingan terakhir, sudah mendapatkan momentum. Ya, jadi memang ketika sebuah tim sudah mendapatkan momentum, tentu mereka akan bisa bersaing hingga akhir musim. Tapi tentu pertama-tama sekarang saya ingin membahas pertandingan yang krusial bagi masing-masing tim, yakni Nottingham Forest versus Liverpool. Yang kita tahu Forest butuh kemenangan, butuh 3 poin untuk bisa menjauh dari zona degradasi. Sedangkan Liverpool perlu mempertahankan posisi mereka di puncak, sehingga tentu mereka juga membutuhkan 3 poin. Tapi kita tahu kondisi dari Liverpool untuk sementara ini lagi sakit. Ya, sakit bukan berarti dari segi hasil akhir, tapi dari kondisi para pemain yang memang sebagian besar tidak bugar alias tidak fit. Sehingga Liverpool tidak bisa memainkan dua ujung tombak mereka yang memang punya kemampuan untuk mencetak banyak gol. Yang pertama kita tahu adalah Salah dan yang kedua adalah Jota. Karena sebelum Nunes mencetak gol di pertandingan ini lawan Nottingham Forest, kita tahu Salah dan juga Jota adalah 2 top scorer dari Liverpool. Tapi sekarang dengan Nunes bisa mencetak gol, berarti Nunes sekarang telah mencetak 10 gol di English Premier League. Mulai meningkat produktivitas dari Nunes yang musim lalu sangat kesulitan untuk mencetak gol. Dan kenapa Nunes bisa mencetak gol? Karena dia mendapatkan suplai bola. Dan kenapa Liverpool bisa menang? Karena para pemain mereka kompak. Jadi jika teman-teman menilai bahwa Liverpool ini menang karena mereka beruntung, sorry to say, kalau menurut hemat saya, Liverpool bisa menang bukan karena faktor keberuntungan. Justru Forest yang beruntung karena para pemain Liverpool gagal melakukan finishing dari menit pertama. Sebab faktanya Liverpool mendominasi jalannya pertandingan ini. Oke, bahwasannya shot on target mereka, kalau kita lihat di statistik hanya 2. Dua-duanya dari Darwin Nunes yang masuk sebagai pemain pengganti di menit 60. Tapi sebelum Nunes masuk pun mereka sudah bisa menciptakan belasan peluang. Artinya memang Liverpool punya masalah dalam finishing ketika dua ujung tombak mereka yang biasa mencetak gol tidak bermain. So, ini adalah problem yang wajar. Tapi bukan berarti Liverpool beruntung. Enggak, Liverpool mainnya sudah bagus. Padahal mereka gak full tim. Bagaimana caranya Liverpool mainnya bagus? Bagaimana caranya Liverpool itu bisa menciptakan banyak sekali percobaan ke arah gawang dari Nottingham Forest secara keseluruhan? Dengan bermain kolektif, kekompakan di antara para pemain Liverpool yang saya lihat sekarang luar biasa bagusnya. Kenapa? Karena walaupun ada begitu banyak pemain-pemain muda yang dimainkan, pemain-pemain muda ini juga bisa nyetel alias tune in dengan para pemain senior. Artinya apa? Taktik dari Jurgen Klopp itu menginginkan para pemain mereka untuk bisa bermain passing game, passing and movement. Kemudian ketika dekat ke kotak penalti, coba untuk melepaskan shooting. Maka itu begitu banyak pemain dari Liverpool yang mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Kenapa saya semangat? Saya harus semangat dong. Ketika saya membuat konten, walaupun saya adalah fan dari Arsenal, tapi sebagai pengamat, saya harus objektif. Karena saya sangat menikmati jalannya pertandingan semalam. Sebab saya melihat permainan dari Liverpool mengandalkan kolektivitas. Jika teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa menonton ulang pertandingan ini. Kan kita bisa nonton ulang ya pertandingan ini. Lihat, build up-nya itu dari belakang. Jadi tidak ngasal memberikan bola ke depan. Padahal Liverpool ini punya jadwal yang padat. Tapi para pemain yang diturunkan oleh Jurgen Klopp gak kelihatan lelah. Bahkan sampai masa injury time, mereka masih bisa menciptakan beberapa peluang yang berbahaya. Salah satunya dari Darwin Nunes ketika heading dia bisa di-save oleh penjaga gawang dari Nottingham Forest. Jadi kuncinya bagi
Liverpool adalah untuk saat ini para pemain mereka harus kompak dan main dengan kepercayaan diri yang tinggi. Kepercayaan diri yang bisa membuat mereka yakin bahwa walaupun ya pertandingan ini mereka sulit untuk bisa mencetak gol meskipun sudah menciptakan banyak peluang, tapi mereka tidak boleh give up, mereka tidak boleh menyerah. Dan ini adalah mentalitas yang ditanamkan oleh Jurgen Klopp kepada para pemain mereka. Maka itu saya berkali-kali mengatakan bahwa Ten Hag itu banyak alasan dengan mengatakan banyak pemainnya cedera. You lihat kondisi dari Liverpool. Banyak pemainnya cedera, dia menurunkan Young Guns. Young Guns ini bisa perform, ya karena mereka paham taktik dari Klopp. Klopp itu punya filosofi, Ten Hag itu gak punya filosofi. Yang dia punya itu alasan demi alasan. Sorry, saya masuk sedikit tentang Ten Hag, biar kalian juga paham. Oke, mungkin kalian juga akan mengatakan Ten Hag kan baru melatih. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah dia sulit untuk bisa berkomunikasi dengan para pemain. Ya kan, contohnya Rashford sebelumnya. Tidak disiplin. Terus gak dimainin, terus gak disiplin lagi. Artinya apa? Dia gak bisa kontrol para pemain dari Manchester United. Betul kan? Tapi dia gak bisa buang Rashford. Seperti dia buang Sancho dan juga Ronaldo. Karena dia butuh Rashford untuk mencetak gol. Tapi Jurgen Klopp, ketika Salah gak main, ketika Jota gak main, ketika Trent Alexander-Arnold gak main, ketika Thiago juga sudah jarang bermain, ketika pemain-pemain lain ini cedera, tapi Liverpool tetap konsisten dalam high pressing game mereka yang merupakan filosofi dari Jurgen Klopp. Gegen pressing. Passing itu bola ke pemain paling dekat, maka itu peluang-peluang dari Liverpool itu kalau kita lihat sebagian besar mereka ciptakan dari dalam kotak penalti pertahanan Forest. Forest adalah tim yang jago kandang, bahkan mereka main counternya bahaya banget kan. Itu seharusnya Elanga sudah mencetak gol, tapi Kelleher lihat saja ini kan penjaga gawang yang jarang bermain ya. Tapi sekarang dalam 6 pertandingan terakhir di semua kompetisi dia hanya kemasukan 3 gol. 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi dia mencatat clean sheet. Coba aja kalau Onana cedera, saya gak yakin penjaga gawang lainnya dari MU tuh saya gak ingat siapa namanya ya. Udah gak kenal saya juga sekarang beberapa pemain dari MU nih. Sejak Ten Hag masuk. Wah, saya masuk lagi nih tentang MU. Oke, saya fokus ya di pertandingan Liverpool. So, Liverpool, para pemainnya punya fighting spirit yang luar biasa. Itu yang membuat mereka juga menang lawan Chelsea di final Piala Liga Inggris. Saya gak nonton pertandingan Liverpool lawan Southampton, tapi saya ikutin pemberitaannya bahwa juga di pertandingan tersebut banyak pemain muda yang turun. Tapi mereka punya kepercayaan diri yang luar biasa. Itu karena pelatih mereka Jurgen Klopp yang meminta para pemain muda Liverpool ini agar jangan takut, pokoknya passing ke pemain paling dekat. Jadi jika teman-teman perhatikan, Liverpool banyak passing tuh mulai dari defense ke tengah sampai ke depan. Cuma kan ketika memang mereka sulit melakukan finishing, ya tentu Klopp harus memutar otak dan dia memainkan Endo dan juga Nunes di menit ke-60. Nah, ini ketika Robertson ditarik nih di menit ke-60 digantikan dengan Nunes, nah sepertinya Liverpool kemudian bermain dengan 3 center back ya. Nah, artinya memang mereka lebih ofensif sebelum akhirnya Endo yang mengganggu pemain Forest. Bola didapat oleh McAllister mengirimkan umpan yang cantik atau umpan manja dan Nunes bisa melakukan finishing. Padahal sebelumnya juga Nunes mendapatkan total 3 peluang. So this is a wonderful win for Liverpool dan Liverpool layak menang ini bukan karena mereka beruntung tapi para pemain mereka tidak lelah bekerja keras dan punya kepercayaan diri yang luar biasa dan mereka haus akan kemenangan. Jadi sekarang akan semakin seru. Tim mana yang bisa mengejar Liverpool? Nah, maka itu nih saya sekarang ingin membahas pertandingan Manchester Derby antara Manchester City versus Manchester United. Tapi menurut saya teman-teman dalam beberapa musim terakhir, ini pertandingan Manchester Derby udah agak seseru seperti sebelumnya. Karena di atas kertas selalu yang diunggulkan Manchester City, sama seperti di pertandingan ini. City bukan berarti tidak bisa dikalahkan, bisa saja dikalahkan ketika memang mereka mengalami hari yang buruk. Ketika mungkin Erling Haaland tuh gak bisa mencetak gol, ketika De Bruyne itu tidak bisa memberikan passing yang benar. Ketika para pemain City banyak melakukan kesalahan, tapi ketika mereka bermain dengan fokus 100%, tidak ada tim yang bisa mengalahkan Manchester City. Kalau untuk menahan imbang masih bisa, Chelsea menahan imbang. Dengan taktik seperti apa? Parkir pesawat, terus kemudian main counter. Counternya dari Chelsea ini berbahaya. Kenapa? Para pemain mereka kompak di atas lapangan. Nah, MU saya ragu. Walaupun materi pemain MU dalam menyerang bagus, betul kan? Ada Rashford, Højlund kan nggak bisa mainnya kabarnya. Ada Rashford, ada Bruno, ada Anthony, ada Garnacho. Betul kan? In attack mereka bagus materi pemainnya, tapi bisa kompak atau enggak? Nah, itu belum tentu. Jika mereka gak kompak, gimana caranya mereka bisa bangun counter attack yang rapi? Dan saya melihat memang filosofi dari Ten Hag sejauh ini adalah bermain bertahan dan counter. Nah, ini aneh. MU bukan tim seperti itu yang kita kenal. Kalau mau main seperti itu, mendingan kontrak aja lagi Jose Mourinho kan? Ya, MU sempat sukses dengan taktik seperti itu kan? Mendapatkan beberapa gelar gitu dengan Jose Mourinho. Tapi kan Ten Hag ini kan dikenal dengan filosofi permainan total football di Ajax. Yang ada dia bikin total chaos. Betul kan? Onana sudah kemasukan lebih dari 50 gol. Jadi saya mengkritik Ten Hag sesuai dengan fakta. Bahwasannya MU bisa menang beberapa pertandingan, tapi di atas lapangan permainan mereka tuh buruk.
terkesan mereka tuh beruntung. Justru yang terlihat beruntung nih MU, mainnya jelek tapi masih bisa menang. Ya karena seperti yang tadi saya katakan, materi pemain mereka di attack tuh sebenarnya gak buruk, tapi di belakang mereka punya masalah. Karena begitu mudah bisa dipenetrasi oleh para pemain tim lawan, sedangkan City punya kekuatan di lini pertahanan mereka, punya kekuatan kreativitas di lini tengah mereka, dan mereka punya yang namanya Erling Haaland. Sayang Højlund kemungkinan gak main. Seandainya Højlund main, enak nih duel antara Højlund dengan Haaland. Karena kan Højlund dalam beberapa pertandingan terakhir sudah mulai mencetak gol. Tapi kalau menurut saya teman-teman, ini pertandingan tentu peluang besar adalah bagi Manchester City. Tapi kan MU juga pernah menahan Liverpool ya, di kandang Liverpool ya. Pada saat itu dengan skor imbang 0-0, karena Ten Hag meminta para pemainnya untuk bertahan total, ya parkir pesawat yang ini, yang double decker itu ya kan, yang 2 tingkat itu ya kan, mungkin juga dipasang sedikit ranjau ya kan, biar para pemain Liverpool itu sulit mencetak gol. Tapi selain itu juga pada saat itu saya ingat performa dari Onana lagi bagus. Dia melakukan 8 saves secara total dari peluang-peluang emas Liverpool. Nah artinya di pertandingan ini jika MU ingin mendapatkan poin atau ingin menang, ya ingin mendapatkan 1 poin atau menang, Onana performanya harus bagus dan mereka tidak boleh melakukan kesalahan. Sedangkan bagi City tentu mereka harus mengoptimalkan ball possession mereka ketika bermain di kandang sendiri, dan mereka harus sabar karena kemungkinan MU akan bermain bertahan. City bisa kalah jika para pemain mereka lengah di pertahanan, dan City bisa sulit meraih kemenangan atau bermain imbang jika Erling Haaland tidak bisa mencari ruang secara baik di area pertahanan MU, karena kemungkinan MU akan bermain bertahan secara dalam. Jika MU bermain menyerang bagus, tapi kita tahu bahwa lini pertahanan mereka memang belum solid. Jika Ten Hag berani mengambil resiko itu, tentu itu adalah resiko yang perlu dilakukan dengan penuh perhitungan, karena kita tahu pemain seperti Maguire, Lindelof atau juga Varane gak cukup kuat untuk bisa menahan atau mengimbangi counter dari para pemain City, dan City tentu akan senang jika MU keluar menyerang. So teman-teman, feeling saya City kemungkinan besar akan menang pertandingan ini, ya mungkin juga dengan skor tipis, karena feeling saya Ten Hag akan memakai strategi negative football di pertandingan ini. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan ini yang saya yakin akan berjalan seru. Tapi jika MU dibantai, ya mau apa lagi alasan dari Ten Hag? Itu yang menarik, kita tunggu nanti. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.